Hendry Lee, tersangka ke-22 yang ditangkap Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengelolaan timah di PT Timah Tbk, berperan sebagai beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN. Direktur Penyelidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan Hendry Lee secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah. Hendry Lee memiliki peran penting dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini, Hendry Lee berperan sebagai beneficiary owner PT Tinindo Internusa. Hendry melakukan kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah antara PT Timah Tbk dan PT TIN. Biji timah yang dilebur dari hasil kerjasama dua perusahaan tersebut berasal dari CV BPR dan CV SFS yang sengaja dibentuk untuk menerima biji timah yang bersumber dari penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan Hendry dan puluhan tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar sekitar 300 triliun rupiah. Untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, kemudian yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan 1 jam, dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salimbah Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 54-FD2-F-11-2024 tanggal 18 November 2024. Tersangka Hendry Lee merupakan tersangka yang ke-22 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Adapun peran tersangka Hendry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa, yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SFS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Hendry Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 740.131 rupiah, 14 sen. Terhadap yang bersangkutan disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi perkembangan perkara pada malam hari ini.
saya sampaikan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.